Salam, jumpa lagi dengan Zaharis. Di tengah wabah COVID-19 kali ini, saya akan berbicara tentang bagaimana relevansi iman dengan kekuatan kita untuk bertahan di tengah goncangan ini. Tidak mudah, harus kita hadapi secara realistis. Tidak cukup hanya berbekal karena saya percaya kepada Tuhan, saya beriman dan saya hidup saleh, maka dengan sendirinya wabah ini akan berakhir dengan sendirinya. Suatu ketika di zaman perang, tentara-tentara Jepang merasa kesulitan untuk mendapatkan koki yang bisa bertahan lama karena perlakuan mereka yang sedemikian kasar, brutal. Jadi setiap koki yang bekerja bertahan paling 1 minggu, mereka sudah keluar. Karena apapun yang dikerjakan oleh sang koki selalu dianggap sebagai suatu kesalahan, kurang garam, kurang gula, kurang enak, hambar dan sebagainya. Dan bukan cuma dimarahi, tetapi mereka ditampar, ditendang, diperlakukan secara tidak manusiawi. Itulah yang membuat para koki silih berganti tidak pernah tahan untuk bekerja di camp Jepang. Namun suatu ketika ada seorang pria berbadan krempeng, tidak meyakinkan sebenarnya, tapi dia punya keahlian masak. Diterima di camp tentara Jepang ini. Orang-orang Jepang sudah mengira bahwa paling lama orang ini seminggu, 2 minggu, atau paling 1 bulan paling hebat untuk bertahan. Tetapi luar biasanya, bapak ini bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, dan mengerjakannya itu dengan senang dan sukacita. Membuat perwira tentara Jepang ini tertarik untuk mengetahui apa rahasia di balik kekuatan bisa bertahan, padahal di dalamnya dia selalu dimaki, ditampar, dipukul, ditendang, tetapi bisa bertahan sampai 1 tahun. Begitu menarik perhatian sang perwira, sehingga perwira Jepang ini bertanya, "Bapak, apa yang membuat engkau bisa bertahan dalam pekerjaan yang sedemikian berat dengan orang-orang yang berperilaku kasar seperti ini? Apakah engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah engkau adalah orang yang suka berdoa? Apakah engkau adalah orang yang sering berpuasa? Apakah engkau hidupmu dekat dengan Tuhan sehingga engkau bisa bertahan sampai 1 tahun dan engkau tidak pernah mengeluh, bekerja dan selalu mengerjakan dengan senang hati?" Bapak ini sulit untuk menjawabnya. Suatu ketika perwira ini tetap bertanya, "Sampaikan kepada saya apa rahasiamu sehingga engkau bisa bertahan dalam kesulitan yang sedemikian besar." Bapak setengah baya ini berkata, "Oke, baiklah. Tapi terlebih dahulu maafkan saya kalau saya salah kata. Dan jangan sampai Bapak marah kalau saya harus menyampaikan apa rahasia di balik kekuatan saya untuk bisa bertahan di sini. Oke? Sampaikan saja, tidak ada satu orang pun yang akan marah." Akhirnya dia berkata, "Baik." Dia panggilnya, "Tuhan, saya akan berbicara." Dia sejenak berpikir dan meneteskan air mata. Dan dia berkata, "Setiap kali engkau memukul aku ketika aku sudah memasakkanmu dengan baik, maka aku lari ke dapur dan aku meludahi sop yang ada di dapur. Ketika engkau menendang aku ketika aku sudah berusaha memasak dengan sebaik-baiknya, dan engkau tetap bersikap kasar dan keras kepadaku, aku lari ke dapur dan aku meludahi sop itu kembali." Saya tidak melanjutkan cerita itu, tetapi bapak tua ini menemukan kekuatan
di dalam goncangannya itu karena dia melampiaskan kepada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Pelajaran yang menarik bagi kita adalah kegoncangan hidup itu tidak dengan sendirinya kita temukannya ketika kita percaya kepada Tuhan dan menjadi orang yang saleh. Kegoncangan hidup itu akan kita temukan ketika orang menemukan sumber hidupnya. Tidak peduli apa yang menjadi kepercayaan dan agama saudara. Kali ini sudah tidak ada pilihan lain bagi kita untuk hanya percaya kepada Tuhan sebagai sumber satu-satunya. Kemana kita akan berlari? Kita tidak menemukan jawabannya, karena Tuhanlah sebagai sumber hidup satu-satunya. Jika Tuhan dengan senang hati memberikan hidup saudara dan saya, maka Tuhan juga bertanggung jawab untuk menghidupi, mencukupkan apa yang kita perlukan sepanjang hari. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah menara yang kuat, kota bentengku, gunung batuku. Kesanalah orang yang berharap kepadanya beroleh kelegaan dan penghiburan. Amin.